Deklarasi nggak diundang, Mas? Deklarasi, Mas. Deklarasi nggak diundang, Mas. Ya. Ada perintah untuk nonton bareng Mas atau nonton daring Mas? Kapan Mas? Dengan nonton? Ya iki bar iki ya. Aku tak ngerampung kayak gawe. Nonton di mana, Mas? Ke DPC atau di kantor? Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Pecah kongsi lur begitu ya kata netizen begitu ya. Kita lihat saja. Presiden Jokowi dan Gibran Raka Buming Raka tidak hadir di deklarasi Ganjar Mahfud ya. Bahkan ya ada yang mengatakan pecah kongsi katanya begitu. Apakah benar begitu? Bayangkan seorang presiden dari kader PDIP sendiri tidak diberitahu bahwa cawapres dari Pak Ganjar adalah Mahfud MD begitu kan. Nah, apakah selama ini mungkin ya tekanan batin sana-sini sudah tahu arahnya Pak Jokowi kemana begitu. Arahnya wakilnya begitu kan ya Pak Prabowo, apakah Gibran atau siapa? Ya kita lihat saja nanti begitu kan ya. Karena pada hakikatnya Pak Jokowi selama ini kan kalau tidak ikut cawi-cawi gimana begitu kan. Apalagi tidak diberitahu. Apalagi Gibran ya tidak diundang datang begitu. Ada apa? Kan ini menjadi perseteruan yang sangat luar biasa begitu kan. Atau sengaja atau apa begitu kan ya. Bahkan di satu sisi ini strategi yang sudah dimainkan begitu kan. Bisa saja ya PDIP akan membuka kartu Pak Jokowi atau Pak Jokowi yang akan membuka kartu begitu PDIP. Atau jangan-jangan suatu saat nanti beberapa hari ke depan ada yang menjadi tersangka begitu kan. Kita lihat saja mereka begitu. Untuk seorang pengusaha sebagai penguasa begitu sebagai seorang presiden gampang sekali untuk melihat ini begitu kan ya. Bahkan di satu sisi melihat bahwa wah ini apa kok ada perang batin begitu kan. Kalau memang ini benar-benar terjadi. Tadi pertanyaannya tadi dari Mbak Puan mengatakan silakan tanya kepada Pak Jokowi apa masih mendukung Ganjar atau apa begitu kan. Itu kan secara tidak langsung maka kemudian bahwa kalau kita melihat ini, kalau kita analisis lebih dalam, itu ada perseteruan yang kemudian condong bahwa bagaimana ya Pak Jokowi ini akan arahnya kepada Pak Prabowo begitu kan. Bisa saja seperti itu begitu. Tetapi politik kita kan menunjukkan bahwa wah ada apa begitu? Apakah ini pecah kongsi atau apa begitu kan ya? Karena Pak Presiden masih ada di luar negeri begitu. Kita tunggu saja bagaimana apakah ikut cawe-cawe masalah ini atau tidak begitu kan? Bahkan di satu sisi mengatakan Presiden Jokowi dan Gibran Raka Buming Raka tidak hadir di deklarasi Ganjar Mahfud ya, pecah kongsi katanya ya. Bahkan ya pecah kongsi lur ya, wah ini hari ke depan akan ada konflik internal antara pendukung ya PDIP dengan Jokowi, akan ada saling adu kekuatan ya. Kita rakyat akan melihat ya sembari tersenyum bahwa ya syahwat kekuasaan saling merebut kekuasaan lebih dahsyat dari perang yang Mahabharata katanya begitu. Apakah akan si Paduka akan dipanggil? Bisa saja seperti itu begitu kan. Karena pertarungan politik hari ini kan dinamis begitu kan. Karena melihat saja yang sekarang katanya ya Gibran akan menolak menjadi cawapres begitu, tidak ada kaitannya dengan itu. Apakah benar seperti itu begitu kan ya. Bahkan ya Jokowi 10 tahun presiden, Gibran 10 tahun presiden, Kaisang 10 tahun presiden, Bobby ya 10 tahun presiden. Loh kok balik lagi ya gue zaman Orde Baru. Ini komentar-komentar dari netizen begitu ya. Bisa pecah kongsi ya, bisa sandiwara bersama katanya begitu ya. Bisa saja begitu ada spekulasi ya mungkin ya di sandiwara itu dimainkan terlebih dahulu seolah-olah bisa netral, seolah-olah ada apa bergejolak apa tahu-taunya dia akan mendukung begitu kan. Kita lihat saja nanti begitu kan. Karena pada hakikatnya mungkin di satu sisi ya bisa saja Pak Prabowo bisa diprank begitu kan. Ya kita lihat saja apakah arahnya nanti kepada Ganjar semua si Gibran begitu. Karena ini kader PDIP semua begitu kan ya. Apakah syahwat politik akan mengikuti pikiran mereka begitu secara instan akan menjadi sebagai seorang cawapres begitu. Kita lihat saja mereka ya. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Tapi melihat hal-hal ini begitu kan saya memandang bahwa ada perang batin lah antara PDIP dengan Pak Jokowi selama ini begitu kan ya. Kita lihat saja nanti bagaimana ya persisnya begitu kan. Bahkan di satu sisi Presiden Jokowi dan Gibran Raka Buming Raka tidak hadir di deklarasi Ganjar Mahfud ya. Pecah kongsi ya, ini tanda tanya begitu kan ya. Bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri secara resmi mendeklarasikan bahwa Wakil Presiden Cawapres ya Ganjar Pranowo adalah Menko Polhukam Mahfud MD. Namun dalam momen deklarasi yang paling penting yaitu tersebut tidak tampak Presiden Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka. Publik pun bertanya apakah mengapa ya kedua sosok tersebut tidak muncul di momen penting ini.
Bahkan di satu sisi yang mengenal hal tersebut, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menegaskan bahwa tidak ada pecah kongsi katanya ya. Nggak ada pecah kongsi, semakin ya sama sekali semuanya baik-baik aja, ujar Puan Maharani kepada awak media. Tetapi kok masalah ini kan masih tanya begitu, kenapa apakah dia termasuk masih mendukung Pak Ganjar atau tidak, kan begitu kan ya, pertanyaan dari Puan Maharani begitu. Kita saling menghormati, kita saling menghargai, dan seperti Pak Jokowi sampaikan, urusan capres dan cawapres ya ada di urusan partai. Benar begitu kalau seperti itu. Tapi kita lihat saja realitasnya begitu. Kenapa Gibran tidak diundang, Pak Jokowi lalu kemudian tidak diberitahu, walaupun tidak diberitahu apakah dia tahu begitu kan ya. Karena pada akhirnya kita lihat saja ya perkembangan politik hari ini. Apakah arahnya nanti kepada Pak Prabowo, kita tunggu saja. Ya, Pak Prabowo masih menunggu mau milih yang mana begitu kan. Tetapi melihat dari yang dulu begitu, karakter Pak Prabowo itu begitu kan ya. Biasanya ya wakilnya itu adalah sebagai orang-orang yang kuat ya secara finansial. Bisa saja Erick Thohir di situ begitu. Bisa saja ini pecah belah sana sini begitu, suara NU akan diambil mereka begitu. Tapi menurut saya pribadi, akankah dari hal ini akan mendukung Prabowo, mendukung Ganjar, mendukung Anies Baswedan dari NU ini begitu kan ya. Kita lihat saja nanti bagaimana persisnya begitu ya. Bahkan ya di satu sisi mengatakan kita saling menghormati katanya ya. Hak dari partai politik ya, yaitu PDIP Perjuangan dengan partai-partai yang bersama dengan PDIP Perjuangan ya, Partai Perindo, Partai Hanura, dan P3. Jelas Puan ya. Bahkan Puan ya juga menegaskan bahwa semua baik-baik aja katanya ya. Bahkan ya di satu sisi mengatakan semua baik-baik aja sebagaimana diketahui ya putra Jokowi yang notabene kader PDIP ya. Santer digadang-gadang sebagai ya cawapres dari Prabowo Subianto. Tak hanya itu, relawan Jokowi ya akrab disapa dengan nama ya Projo pun ya bukan mendukung Ganjar, namun malah mendukung Prabowo Subianto ya. Ya, apakah ini ada kaitannya dengan Gibran? Bisa saja begitu kan. Hal ini pun membuat publik menduga adanya pecah kongsi antara Jokowi dengan PDIP begitu. Lihat saja, pendukung-pendukung Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo di situ begitu, seperti Projo dan sebagainya. Seharusnya kan Ganjar mereka begitu kan. Apakah seperti ini lalu kemudian menjadi spekulasi di masyarakat sehingga ada sesuatu permainan-permainan politik begitu kan ya. Apalagi ya mencuat sekali terkait dengan dinasti politik yang ada begitu ya. Dan bahkan di satu sisi banyak yang kemudian kritikan habis-habisan si Gibran ini, dicap sebagai anak ingusan ya, secara politik dicap sebagai dinasti politik dan sebagainya. Masih banyak yang dituduhkan kepada mereka begitu. Ya bisa saja menjadi wakil dari Pak Prabowo. Kita tunggu saja nanti begitu kan. Oke ya, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini, karena yang masih subscribe yaitu masih 5% dan belum subscribe yaitu masih 75%. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan ya untuk selalu mendukung dan support ya channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.